Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Eufronius Setiawan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang teks pidato persuasif. Pada subtema menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Adapun indikator yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yang pertama, menentukan struktur teks pidato persuasif, dan yang kedua, menentukan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Materi yang pertama, struktur teks pidato persuasif. Pidato, sebagaimana teks yang lain, memiliki struktur yang membangunnya. Secara lengkap, struktur pidato terdiri adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. A. Pembukaan teks pidato terdiri atas 3 bagian. Salam pembuka. Contohnya, Assalamualaikum. Atau salam sejahtera untuk kita semua. Yang ke B. Ucapan penghormatan atau sapaan. Contohnya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, teman-teman yang berbahagia. Dan yang ke C, ucapan syukur. Contohnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena sampai pada detik ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat menghadiri dan berkumpul di acara yang berbahagia ini. 2. Isi pidato. Bagian ini berisi penjelasan tentang gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan yang disertai dengan alasan, bukti, dan contoh untuk meyakinkan pembaca ataupun audiens atau pendengar. Yang ketiga, penutup. Pada bagian ini berisi hal-hal berikut. A. Simpulan apa yang dijelaskan pada bagian isi. Yang ke B. Permintaan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan sikap dan tutur kata dalam berpidato. Yang ke C. Salam penutup. Yang kedua, ciri kebahasaan pidato persuasif. Pidato persuasif memiliki ciri kebahasaan tersendiri. Ciri kebahasaan pidato persuasif diantaranya sebagai berikut. 1. Nominalisasi. Nominalisasi adalah pembedaan kata kerja. Contohnya, memberantas menjadi pemberantasan, berbuat menjadi perbuatan. 2. Penggunaan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai perbuatan dan pelaku perbuatan sering tidak tersebutkan. Kata kerjanya berawalan di atau ter. Contoh, pengedar narkoba itu telah ditangkap polisi. Perbuatan itu tidak dibenarkan dan sangat disayangkan. Teman itu sekarang sudah tidak terurus. 3. Penggunaan kata ganti. Kata ganti adalah kata yang menggantikan orang atau benda. Contoh, banyak siswa yang tidak memasukkan baju dan itu merupakan pelanggaran disiplin. Para siswa yang melanggar disiplin harus diberi sanksi agar mereka tidak mengulangi lagi. 4. Penggunaan istilah teknis. Istilah teknis adalah istilah yang dipakai dalam bidang ilmu dan merupakan kata serapan dalam berbahasa asing. Contoh, agar kesehatan terjaga, sanitasi lingkungan harus terus-menerus dilakukan. 5. Penggunaan kata sinonim atau rumpun kata dan antonim.
Kata-kata sinonim adalah kata-kata yang memiliki arti yang sama. Dan rumpun kata adalah kata-kata yang memiliki keterkaitan makna. Sedangkan antonim adalah kata-kata yang memiliki arti berlawanan. Contoh, setiap hari ada saja siswa yang membuang sampah sembarangan. Dan pelajar seperti itu harus ditindak. Contoh sinonim. Sekolah yang hijau dan bersih sangat nyaman, dan lingkungan seperti ini yang kita harapkan. Contoh kata yang berkaitan. Sebagai pelajar, laki-laki atau perempuan harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Contoh antonim. 6. Penggunaan kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata benda yang tidak tampak oleh mata, hanya ada di dalam pikiran. Contoh, keindahan dan kebersihan sekolah harus tetap dijaga. 7. Penggunaan kata emotif. Kata emotif adalah kata yang mampu membangun emosi. Contoh, narkoba adalah musuh kita yang sangat berbahaya. 8. Penggunaan kata tugas atau konjungsi. Kata tugas atau konjungsi adalah kata yang berfungsi menghubungkan klausa dengan klausa, atau hubungan intrakalimat, atau menghubungkan antar kalimat dengan kalimat, atau hubungan antar kalimat. Contoh, jika lingkungan sekolah kita indah dan bersih, kita akan senang berada di sekolah. Contoh hubungan intrakalimat. Kita semua menginginkan lingkungan sekolah kita bersih dan indah. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga lingkungan sekolah kita agar tetap bersih dan indah. Contoh hubungan antar kalimat. 9. Kata modalitas. Kata modalitas adalah kata yang menerangkan cara perbuatan terjadi. Kata modalitas diantaranya sebagai berikut. A. Kepastian. Pasti, memang, niscaya, sungguh, sebenarnya. B. Kesangsian. Agaknya, barangkali, mungkin, rasanya. C. Keinginan. Semoga, mudah-mudahan. D. Ajakan. Mari. Baiklah. Sebaiknya. Hendaknya. E. Keingkaran. Bukan. Bukannya. Jangan. Mustahil. Tidak mungkin. Contoh, tawuran antar pelajar sungguh sangat malu dan memperhatikan. Baik, itu saja materi yang telah kita bahas mengenai menentukan struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua, terlebih khusus untuk anak-anak peserta didik. Semangat belajar dan silakan belajar terus dan terus belajar. Sekian dan terima kasih.